Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Solih-solihah kelas 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini Ustazah bisa menemani kalian kembali untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini Ustazah akan melanjutkan materi pelajaran yang ketiga. Setelah kalian kemarin mengerjakan penilaian harian atau ulangan harian pelajaran yang kedua tentang hari akhir. Anak-anakku, di pelajaran yang ketiga ini nanti ya, sesuai dengan judul di buku paket kalian, bahwa hari ini kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah atau disebut juga dengan Asmaul Husna. Di kelas 6 ini nanti ya, kita akan membahas Asmaul Husna apa saja. Jawabannya kita simpan dulu ya. Kita akan membahas dulu, mengingat-ingat dulu materi Asmaul Husna yang sudah kalian terima di kelas-kelas sebelumnya. Dimulai dari pengertian Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat apa artinya Asmaul Husna itu? Ya, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Nah, ini ya jawaban pertanyaan tadi untuk di kelas 6 semester ini ya. Di semester 1 kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu apa saja? Yang pertama ada As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, yang terakhir adalah Al-Baqi. Tapi khusus hari ini kita akan membahas 2 Asmaul Husna dulu. Apakah itu? Yaitu Asmaul Husna As-Somad dan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Anak-anak, kita mulai saja untuk membahas Asmaul Husna, yaitu As-Somad. Apa artinya As-Somad itu? As-Somad itu artinya adalah maha dibutuhkan. Apa contoh atau bukti bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna As-Somad? Buktinya adalah Allah bisa memenuhi atau Allah mampu memenuhi semua kebutuhan makhluknya, mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan minum, kemudian apalagi ya, kebutuhan oksigen, kebutuhan harta atau kekayaan atau rezeki, semuanya yang memenuhi ya, yang memberikan adalah Allah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa yang memenuhi kebutuhan kita adalah Allah, maka apa yang harus kita lakukan anak-anak? Ya, yang harus kita lakukan adalah selalu meminta bantuan, selalu meminta pertolongan, selalu memintakan hajat atau kepentingan kita hanya kepada Allah saja. Orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah disebut sebagai orang apa, anak-anak? Sebagai orang musyrik. Nah, kita tentunya tidak ingin ya jadi orang musyrik. Maka agar kita tidak termasuk orang musyrik, maka kita harus apa anak-anak? Selalu berdoa, selalu meminta bantuan, meminta pertolongan,
memintakan hajat atau kepentingan kita hanya kepada Allah saja, karena tidak ada zat yang mampu mengabulkan permohonan manusia selain Allah. Hanya Allah saja yang maha yang maha mengabulkan, yang maha dibutuhkan oleh semua makhluk di dunia ini, termasuk manusia. Oke, itu adalah Asmaul Husna yang pertama yang kita bahas, yaitu As-Somad. Selanjutnya kita akan membahas Asmaul Husna yang kedua, yaitu adalah Al-Muqtadir. Apa artinya Al-Muqtadir? Al-Muqtadir itu, sekali lagi, apa artinya Al-Muqtadir itu, anak-anak? Ya, Al-Muqtadir artinya adalah maha menentukan atau maha kuasa. Apa bukti Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Muqtadir? Buktinya adalah semua yang terjadi di dunia ini atas izin atau atas kehendak Allah saja. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa seizin atau tanpa kehendak dari Allah. Karena ya, semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah, termasuk takdir kita, termasuk ketentuan tentang takdir kita, kehidupan kita di dunia ini, maka kita harus bagaimana anak-anak supaya diberi takdir yang baik? Maka kita harus berikhtiar, berusaha. Selain itu, selain berusaha atau berikhtiar, kita imbangi dengan berdoa, memohon kepada Allah agar apa yang kita ikhtiarkan, agar apa yang kita usahakan itu dikabulkan atau diwujudkan sesuai dengan keinginan kita. Itu ya anak-anak, cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan atau membacakan sebuah teks. Teks ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna Allah. Apa isi teksnya? Kita baca bersama-sama ya. Hamid tinggal di Desa Sukamaju. Saat musim hujan, desanya sering kebanjiran. Akibatnya banyak penduduk yang mengalami kerugian. Di antaranya tanaman padi yang siap panen menjadi rusak, harta yang hanyut ya, jadi sebagian hartanya ikut hanyut terbawa oleh banjir, dan masih banyak kerugian-kerugian yang lain. Nah, dari isi teks tadi kita bisa menghubungkan dengan salah satu Asmaul Husna Allah yang kita pelajari hari ini, yaitu apa anak-anak? Al-Muqtadir. Jadi banjir atau bencana alam itu memang atas kehendak Allah atau izin Allah sehingga bisa terjadi atau melanda Desa Sukamaju. Tetapi ya, banjir itu terjadi juga karena ulahnya manusia yang tidak bisa menjaga ekosistem atau kelestarian alam, semisal menebang pohon ya, kemudian menebang pohon di hutan secara liar atau sembarangan, kemudian membuang sampah di sungai sehingga airnya tidak bisa mengalir, tersumbat, yang mengakibatkan air hujan menjadi meluap
menggenangi menggenangi rumah yang ada di sekitar sungai. Nah, jadi supaya kita diberi ketentuan atau diberi anak-anak diberi takdir yang baik, maka kita harus berusaha agar banjir itu tidak terjadi. Maka kita harus pandai-pandai menjaga kelestarian alam di sekitar kita supaya banjir tidak terjadi. Itu ya yang bisa kita ambil penjelasannya dari teks yang kita baca tadi. Nah, anak-anak, untuk memantapkan materi kita hari ini, Ustazah ingin tahu apakah kalian sudah paham atau belum dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian buat cerita. Tapi ceritanya jangan fiktif, jangan seperti dongeng ya. Tapi ceritanya itu berlatar ya, backgroundnya atau sumbernya ya diambil dari kehidupan sehari-hari yang ada di sekitarmu. Kemudian cerita itu isinya harus berisi atau berhubungan dengan materi Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna As-Somad. Seperti contoh yang sudah Ustazah berikan tadi. Setelah itu, kalau kalian sudah menemukan ceritanya yang berhubungan dengan Asmaul Husna As-Somad, maka Ustazah minta kalian untuk menuliskan isi penjelasannya beserta dengan pendapatmu atau sikapmu yang sebaiknya dilakukan apabila kalian mengalami atau kalian memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di teks tersebut. Tentu saja solusinya atau sikapmu itu harus berhubungan dengan cara meneladani Asmaul Husna As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sampai di situ dulu. Insya Allah kalian paham ya. Kalau sudah paham, nanti silahkan dikerjakan tugas dari Ustazah. Cari tugas Ustazah di menu tugas aplikasi AIO. Kemudian kalian kerjakan ya dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kebaikan kita sehari-hari dan bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, sampai sekian dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.